Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, anak soleha? Bertemu lagi ya pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 pada materi Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini masih pada bab 1 ya, yaitu masih teks laporan percobaan. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-7 pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Masih di bab 1 tapi subbab yang ketiga ya. Ada di LKS kalian halaman 7. Menyimpulkan teks laporan percobaan. Sama dengan materi yang Ibu telah buat, menyimpulkan teks laporan percobaan. Apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan adalah salah satu kegiatan mengambil inti atau menyampaikan pendapat menggunakan bahasa sendiri berdasarkan isi yang dipaparkan pada sebuah teks. Di LKS kalian juga ada di halaman 7 ya. Ada di sini Ibu sudah garis bawahi. Menyimpulkan adalah merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Pada intinya antara pengertian yang ada di LKS kalian dengan yang Ibu buat ini intinya sama. Kita menyimpulkan, membuat sebuah uraian yang kita singkat, yang kita ringkas dengan menggunakan bahasa kita sendiri yang mudah dipahami oleh orang lain ya. Di sini ada selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan sebagai berikut. Ibu tidak tulis di materi ini karena di LKS kalian ada. Ibu tinggal menjelaskan saja. Yang pertama, mendengarkan atau membaca informasi dengan teliti dan konsentrasi. Kalau kita mau menyimpulkan harus mendengarkan atau membaca informasi dengan teliti dan konsentrasi agar kita mengerti apa nanti yang akan kita buat kesimpulan. Yang kedua, mencari gagasan pokok tiap paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah pikiran utama, kalimat yang penting yang ada pada tiap paragraf. Kalian ingat-ingat kembali pelajaran di kelas 7 dan kelas 8, mungkin ada yang masih ingat ya. Yang ketiga, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat yang lebih ringkas. Sama juga kita membuat ringkasan yang penting kita dan orang lain yang membacanya mengerti, lebih disingkat lagi. Yang keempat, mengevaluasi apakah ada yang kurang tepat atau tidak. Kalau ada yang kurang tepat kita perbaiki, kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa ya. Itu tadi arti menyimpulkan dan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks laporan percobaan. Kemudian ada model teks laporan percobaan. Model sama dengan jenis. Ada 2 jenis pada teks laporan percobaan. Yang pertama karya ilmiah, yang kedua laporan praktikum ya. Karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Tergantung apa yang kalian mau amati. Apakah seekor ikan, apakah sebuah tanaman, apakah kegiatan jual beli yang ada di pasar ya, berdasarkan fakta. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan membutuhkan
untuk memberikan penjelasan dan membuktikan, bukan membutuhkan, dan membuktikan hipotesis akan suatu hal. Pengertian hipotesis nanti ada di bagian yang kedua, laporan praktikum. Itu tujuan dari karya ilmiah. Yang kedua, laporan praktikum. Model atau jenis dari teks laporan percobaan yang kedua adalah laporan praktikum. Laporan praktikum adalah penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Hal-hal yang terdapat dalam laporan praktikum adalah hipotesis. Hipotesis adalah anggapan dasar atau sesuatu yang dianggap benar, tapi kebenarannya ini perlu dibuktikan. Kalau kalian masih ingat pada pelajaran kelas 8, itu kalian belajar yang namanya fakta. Fakta adalah hal yang terjadi, yang benar terjadi, dan kebenarannya dapat dibuktikan. Kemudian hal yang terdapat dalam laporan praktikum yang kedua, daftar alat dan bahan. Ini paham ya? Daftar alat dan bahan. Misalnya kalian mau membuat layang-layang, apa alatnya ditulis. Misalnya alatnya pisau, alatnya gunting, lem. Lalu bahannya apa saja? Oh, bahannya bambu. Terus lem, tadi lem bahannya bukan alat ya. Lem, kertas. Apakah itu kertas koran? Nah, itu ditulis. Nah, itu namanya daftar. Yang ketiga, data mentah yang disusun dengan format tertentu. Jadi sebelum kalian membuat sesuatu, kalian harus menyusun apa yang akan kalian buat, persiapkan bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat sesuatu itu. Ya, paham ya? Jadi ada 3 hal yang terdapat dalam laporan praktikum: hipotesis, daftar alat dan bahan, serta data mentah yang disusun. Ya, sampai di sini paham ya, Nak? Pokoknya perhatikan apa yang Ibu sudah jelaskan. Silakan videonya kalau bisa di screenshot. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan latihan seperti biasa. Jadi kesimpulannya, setiap laporan percobaan tentu memiliki hasil akhir. Nah, hasil akhir tersebut dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Paham ya? Jadi selesai ini bab 1 kita pelajari. Pertemuan selanjutnya kita akan latihan subbab yang ketiga, yaitu menyimpulkan teks laporan percobaan. Ya, Ibu kira cukup penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.